Halo Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita masuk ke pelatihan mandiri kita di platform Mereka Mengajar. Semoga hari ini semua tetap sehat dan bahagia Bapak Ibu guru ya. Hari ini kita masuk ke modul kedua, topik asesmen SMP, SMA, SMK paket B, C gitu ya. Sekarang temanya adalah menyiapkan asesmen SMP, SMA. Jadi kita membahas tentang bagaimana kita menyiapkan ya. Langsung saja kita lihat di platformnya. Nanti kita akan sama-sama melihat apa saja yang akan kita pelajari di modul kedua ini di tema menyiapkan asesmen SMP, SMA, SMK ini. Langsung saja kita klik di ini ya, di asesmen SMP ini, SMA, kemudian kita pilih yang ini ya, karena kita akan membahas ke modul kedua. Jadi di sini ada dua aktivitas. Pertama kita akan diminta untuk belajar mengenai ya ini asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran. Jadi di sini diminta untuk ini ya kita menyaksikan sebuah video interaktif ya. Ini berkaitan dengan asesmen diagnostik yang merupakan salah satu asesmen formatif yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar murid. Nah, nanti hasil dari ini akan digunakan guru atau kita sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid kita. Nah, dalam video ini juga sekali lagi akan dijelaskan bagaimana sih tahapan penyusunan sebuah asesmen diagnostik, pelaksanaan, serta menindaklanjuti hasilnya. Ya, dengan begitu kita nanti dapat belajar menerapkan di kelas. Gitu ya. Kemudian berikutnya asesmen contoh asesmen awal pembelajaran di pembelajaran PJOK. Nanti dalam video ini Bapak Guru nanti sekali lagi ini ditonton gitu ya, supaya kita betul-betul paham. Nah, setiap murid memiliki kebutuhan, kemampuan, dan latar belakang, pengalaman, serta tingkat kematangan yang berbeda-beda. Maka ini menjadi penting Bapak Guru ya untuk asesmen diagnostik ini atau asesmen awal pembelajaran. Nah, dalam video ini nanti kita akan dibantu untuk melakukan asesmen diagnostik di SD dengan contoh nanti pelajaran PJOK. Nanti di sini kita bisa diterapkan juga ya untuk di tingkat atau fase yang lain. Nah, ini contoh rubriknya. Kalau kita bisa lihat penilaian diagnostiknya atau asesmen awal pembelajaran. Di sini ada indikatornya. Ini ada mahir, cakap, layak, berkembang, dan awal berkembang. Misalnya di sini tujuannya peserta didik mampu mempraktikkan pengapung dan kontrol nafas ya, ini level 1 indikatornya. Pengenalan air masuk kolam gitu ya. Jadi sekali lagi ini diagnostik ya untuk mata pelajaran PJOK untuk SD. Kemudian di kegiatan kedua kita akan belajar untuk menyiapkan instrumen asesmen. Jadi nanti di video pertama ini kita diajak untuk membuat semacam lembar amatan begitu ya, sebagai instrumen yang bisa kita gunakan untuk memberikan informasi yang objektif mengenai kompetensi murid dengan cara yang sederhana. Nanti dalam video ini jelaskan juga mengenai cara menyusun lembar amatan, kemudian disertai contoh praktiknya, agar sekali lagi kita dapat mencoba dan menerapkan di kelas kita sebagai contoh atau bentuk asesmen formatif. Bapak Ibu Guru, setelah ini kita juga akan ini contohnya ya Bapak Ibu Guru ya, nanti kita bisa contoh lembar asesmen amatan. Ini murid namanya siapa, kemudian memahami instruksi, memahami bacaan, memberi tanggapan. Nah, ini catatannya, murid dapat memahami instruksi, dapat bekerja secara mandiri ya. Jadi nanti ada checklist yang berbeda-beda sesuai dengan pengamatan kita begitu. Kemudian video yang kedua kita diminta juga untuk menyaksikan video ini. Nah, video ini menyangkut soal rubrik ya, mengenai penilaian asesmen ya. Ini dicontohkan nanti di pelajaran informatika. Jadi dalam video ini sekali lagi membahas cara menyusun rubrik dengan menggunakan contoh mata pelajaran informatika di SMA. Nah, kita juga nanti bisa menyontoh ya dari sini. Dengan begitu sekali lagi kita dapat mencoba membuat rubrik sendiri, kemudian memodifikasi rubrik yang sudah ada dengan disesuaikan dengan kebutuhan kita.
Kemudian kita diminta untuk berefleksi. Ini kita ditanyakan, ketika sedang belajar bersama murid di kelas, hal apa yang membuat Bapak Ibu guru tersenyum, yang membuat kita senang tentunya ya. Oke, ini yang pengalaman saya. Kemudian setelah selesai, seperti biasa kita akan kerjakan post testnya. Nah, Bapak Ibu guru, kita langsung saja ya ke post test untuk tema menyiapkan asesmen ini. Jadi untuk modul kedua, langsung saja kita kerjakan Bapak Ibu guru. Oke, untuk ke pertanyaan yang pertama, ini ada 9 pertanyaan. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasikan kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid. Ya, betul apa salah ini? Saya kira jelas ya, ini jelas benar adanya karena asesmen memang begitu fungsinya. Nomor 2, ingatlah kembali cerita Pak Doni dengan asesmen diagnostiknya. Misalnya, ada kelompok murid yang tergolong mahir, tindakan apa yang bisa Pak Doni lakukan untuk murid-murid tersebut? Apakah A. Memberikan modifikasi tugas sesuai kebutuhan, memberikan modifikasi latihan sesuai kebutuhan, memberikan modifikasi panduan sesuai kebutuhan, memberikan tantangan lebih kegiatan pengayaan yang sesuai, kemudian guru dan murid memiliki kesempatan. Opsi yang ini, guru kesempatan untuk berkembang bersama dan saling mengeksplorasi. Jadi mana Bapak Guru? Tentu yang D ya, karena sudah mahir maka diberikan tantangan yang lebih dalam kegiatan pembelajaran sebagai pengayaan. Tentu yang sesuai dengan kebutuhan murid kita. Nomor 3. Perhatikan beberapa tahapan penyusunan asesmen diagnostik berikut. Melaksanakan asesmen dan mengolah hasil nyata, menganalisis rapor murid tahun sebelumnya, mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan, menggunakan data hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Nomor 6, menggali informasi tentang murid seperti latar belakang, keluarga, motivasi, minat, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Urutan manakah yang sesuai dalam menyusun sebuah asesmen diagnostik ya. Jadi yang mana Bapak Ibu Guru? Ini ada A, B, C, dan D. Jadi dari kelima opsi tadi tentu kita bisa mengawali dengan ini ya, dengan poin yang kedua. Jadi ini kalau kita runutkan maka 2, 3, 5, 6, 1, dan 4. Oke Bapak Ibu Guru, langsung saja. Jadi untuk pertanyaan nomor 4, mengidentifikasi kemampuan prasyarat yang perlu dimiliki siswa adalah langkah pertama dalam merancang asesmen diagnostik. Benar atau salah Bapak Ibu Guru? Kalau kita lihat ini ya, merancang asesmen diagnostik, mengidentifikasikan kemampuan. Jadi betul Bapak Ibu Guru ya. Jadi ini memang hal yang harus kita lakukan. Pertanyaan nomor 5. Perhatikan hasil asesmen diagnostik guru PJOK untuk praktik gaya bebas ditentukan ada beberapa level yang akan menjadi indikator tercapainya tujuan pembelajaran. Level pertama, pengenalan air dan masuk kolam renang, kontrol napas, mengapung dan posisi badan yang stabil, dorongan lengan, istirahat lengan, dan gerakan tungkai. Level keempat, mengkoordinasikan gerak lengan dan tungkai serta pengambilan nafas. Level kelima, jarak tempuh yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan murid. Kategori yang sesuai ketika siswa sudah mampu mencapai level 3 dan proses belajarnya di level 4 adalah, jadi kalau ada 5 level ya, jadi tentu kalau kita lihat ini menjadi level yang layak gitu ya, karena ini ada 4 level gitu ya, jadi ini ada di level ke 3.
Berikutnya, pertanyaan nomor 6, ingatlah kembali hasil asesmen diagnostik guru PJOK terkait praktik renang dengan gaya bebas. Untuk siswa yang tipe 1 masih takut air, tujuan pembelajaran yang kurang sesuai adalah mempraktikkan kontrol nafas, melakukan gerakan tungkai, mengapung di dalam air, posisi badan yang stabil, masuk kolam renang tanpa takut. Yang mana Bapak Ibu Guru ini clue-nya adalah masih takut air ya pada tipe 1. Jadi tentu ini ya gimana caranya supaya kita bisa mengapung di dalam air, karena ketakutan itu biasanya karena aduh takut tenggelam gitu ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 7. Hasil observasi guru terhadap murid yang berhasil yang berisi aneka indikator yang harus dikuasai murid dinamakan apa nih? Hasil observasi guru terhadap murid yang berisi aneka indikator yang harus dikuasai murid. Kita lihat ya, indikator yang harus dikuasai itu tentu ada di apa ya yang disebut dengan lembar pengamatan begitu ya, karena di situ tertuliskan apa-apa hal ya apa yang harus dikuasai oleh murid kita. Berikutnya nomor 8, perhatikan pernyataan berikut. Membuat catatan yang berisi keterampilan spesifikasi yang perlu dikembangkan, menentukan indikator turunan dari tujuan pembelajaran, membuat pemetaan berdasarkan tingkat penguasaan murid. Terus kemudian tahapan dalam menyusun lembar amatan adalah A 1, 2, dan 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2. Jadi ini urutan dari Ibu Guru ya, mengenai urutan yang dalam menyusun lembar ini. Maka yang paling tepat adalah jawaban yang ya 1, 3, dan 2. Jadi pertama membuat catatan berisi keterampilan spesifik yang perlu dikembangkan, kemudian membuat pemetaan berdasarkan tingkat penguasaan murid, kemudian nomor 3 menentukan indikator turunan dari tujuan pembelajaran. Berikutnya pertanyaan terakhir, perhatikan pernyataan berikut. Menyajikan informasi yang nyata dan terkini mengenai kondisi murid, pemetaan kemampuan yang sudah dibuat untuk dapat guru gunakan untuk tujuan pembelajaran yang berbeda, dapat membantu guru untuk menyusun laporan perkembangan murid yang lebih bermakna. Pemetaan kemampuan yang sudah dibuat dapat guru gunakan untuk tujuan pembelajaran yang berbeda. Keuntungan menggunakan lembar amatan adalah yang mana Bapak Ibu? Yang 1, 2, 3 atau 2, 3, 4 atau 1, 2, 4 atau opsi yang D 1, 3, 4. Yang mana Bapak Ibu Guru keuntungannya? Ya, kita bisa melihat bahwa ada di 1, 3, dan 4. Saya kira ini menjadi summary dari ini ya, pembelajaran kita di topik asesmen SMP, menyiapkan asesmen SMP. Jadi luar biasa Bapak Ibu Guru hebat, kita sudah sampai sejauh ini ya untuk belajar pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu Guru tetap semangat, tetap siapkan diri kita untuk senantiasa terus belajar, karena memang kita adalah pelajar sepanjang hayat. Oke Bapak Ibu Guru hebat, sampai ketemu ya di pembelajaran mandiri kita berikutnya. Bye bye, God bless.